Indonesia itu ada di flawed democracy. Kau menganalisis Mahkamah Konstitusi, tapi seakan-akan Mahkamah Konstitusi tidak berdosa. Gitu. Yang menjelaskan MK itu adalah fragmentasi politik. Jadi kalau ditanya ke saya, MK itu sekarang terdiri dari 3 genre hakim. Suasana putusan MK itu seakan-akan bukan lagi perdebatan hukum, tapi kompromi politik jadinya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Datang kembali bersama podcast Kalijaga Insight, Masjid Kampus Universitas Islam Sunan Kalijaga, sebuah ruang diskusi yang membahas mengenai isu terkini secara hangat, reflektif, dan tentu saja kritis. Hari ini bersama saya, Siti Zahra, seorang mahasiswi semester 7, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hari ini teman-teman semua kita akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin sering kali kita dengar atau bahkan acap kita ucapkan, namun mungkin kita belum benar-benar paham maknanya, yaitu demokrasi. Kita seringkali berbicara mengenai demokrasi karena memang demokrasi sangat dekat dengan negara ini begitu. Hari ini dalam tema yang lebih luas, kita akan membahas mengenai refleksi demokrasi di Indonesia. Tentu siang hari ini saya tidak sendiri, bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang sangat kompeten di bidang ini. Beliau pakar hukum tata negara, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kita sambut, selamat datang, selamat siang Mas Uceng. Ya. Saya izin manggil Mas Uceng aja ya, biar obrolan kita santai dan mengalir. Gini Mas Uceng, hari ini kita akan membahas mengenai refleksi demokrasi di Indonesia. Topik yang sangat menarik tentunya, namun sebelum masuk kepada pertanyaan serius, saya mau bertanya yang ringan dulu ini Mas. Kalau berbicara mengenai demokrasi, kira-kira apa 3 kata pertama yang muncul di benak Mas Uceng untuk mendeskripsikan demokrasi Indonesia hari ini? Demokrasi itu pasti ada hak publik, ada hak berkumpul, lalu ada hak sosial. Baik, menarik jawaban Mas Uceng. Ketika 3 frasa untuk mendefinisikan demokrasi, ketiganya konsisten menggunakan hak publik, hak berkumpul, dan juga hak masyarakat begitu. Kira-kira kenapa Mas Uceng memilih 3 diksi tersebut? Demokrasi itu kan berangkat dari cara berpikir hak sebenarnya. Ya. Jadi demokrasi dulu model yang dipikirkan adalah semua orang bisa bersuara, semua orang bisa menyampaikan sesuatu, tapi basis dasarnya itu kan sebenarnya hak. Jadi karena ada haknya orang, sehingga negara dalam memimpin itu tidak boleh melanggar hak itu. Ada 2 corak besar sebenarnya soal hak itu. Soal hak-hak yang bersifat sipil politik dengan hak yang bersifat ekonomi, sosial, budaya. Nah, dua-duanya ini orang sering bahasakan hak sipil politik itu tentu tidak tepat ya, tapi orang sering bahasakan terlalu barat hak sipil politik itu. Jadi hak sipil politik berkaitan dengan hak untuk pemilu, hak mengedepankan hak-hak untuk berbicara yang gitu-gitu. Nah, sedangkan ada juga cara berpikir untuk hak sosial, ekonomi, sosial, dan budaya, yang itu biasanya negara-negara non-barat. Nah, demokrasi pasca 90-an, ketika demokrasi itu dimenangkan, demokrasi memenangkan segalanya ya, kalau baca Fukuyama gitu. Demokrasi jadi last man standing, jadi satu-satunya sistem yang dipakai orang, semuanya bicara demokrasi sebenarnya. Tinggal kadarnya saja. Ada yang kadarnya tinggi, ada yang kadarnya rendah, ada yang mencoba menyesuaikan dengan daerahnya, ada yang mencoba menyesuaikan dengan konteks global. Jadi, tapi orang semuanya bicara demokrasi, nggak ada yang enggak. Saya kira itu tadi bahasa Fukuyama.
last man standing, demokrasi udah menang. Karena semua orang bicara demokrasi. Cuman kan belakangan memang demokrasi mengalami kritik habis-habisan. Khususnya karena ternyata di banyak negara itu dianggap gagal untuk membawa kesejahteraan. Ya kan? Nah, itu sebabnya kritiknya menjadi sangat besar, demokrasi itu. Dan itu juga sebabnya kenapa di banyak negara lahir rezim-rezim yang agak kanan atau agak konservatif, atau bisa juga diterjemahkan agak populis saja. Mereka jualan itu biasanya. Jadi mereka jualannya konservatif, mencoba mengembalikan hal-hal yang lama, lalu kemudian jualannya atau kira-kira agak cukup rezim yang agak menang di banyak negara di Eropa, bahkan di Amerika, di Indonesia itu rezim yang agak lebih kanan gitu. Ya, yang liberal itu menjadi sangat lemah. Nah, kalau dilacak-lacak banyak yang melakukan, banyak sekali sebenarnya tulisan yang menjelaskan ya ini kritik terhadap demokrasi sendiri, yang itu tadi gagal mendeliver kesejahteraan, khususnya pasca 2015-2016, tapi paling kuatnya itu di pasca COVID. Pasca COVID itu banyak negara yang mengalami penurunan, plus ternyata banyak negara yang negaranya penguasanya itu mengalami, karena keadaan darurat dia mengalami pembengkakan kewenangan kan, dia bisa ngapa-ngapain. Sedikit atau banyak itu menyumbangkan dalam tanda kutip ya, orang banyak mengkritik bangkrutnya demokrasi. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya, karena demokrasi memang terlalu mesra dengan kapitalisme. Ya kan, demokrasi yang terbentuk ya, bukan demokrasi yang seharusnya. Kalau demokrasi seharusnya itu hak sosial ada ya iya. Tapi demokrasi yang ada itu belakangan terlalu mesra dengan kapitalisme. Nah, kapitalisme ini bisa coraknya banyak. Termasuk kapitalisme negara. Kapitalisme negara itu seperti macam kapitalisme terpimpin lah kalau dalam istilahnya, misalnya seperti yang dilakukan oleh China dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa juga diistilahkan, banyak juga yang mengistilahkan kapitalisme periferal, pinggiran gitu. Tapi demokrasi itu kayak simbiosi mutualisme dengan kapitalisme ini. Dan akhirnya yang saya bilang tadi, kritik terhadap demokrasi menjadi besar, orang mulai reluctant, orang mulai terasa agak bosan dengan demokrasi. Lalu kemudian itu yang membuat rezim-rezim rezim-rezim bisa dipandang model-model otoritarian itu malah muncul di mana-mana, atau nggak perlu otoritarian lah, paling tidak yang saya bilang tadi agak kanan, populis, mungkin demagog, itu muncul di mana-mana, termasuk di Amerika dalam kasus Trump gitu. Nah, itu saya kira perdebatan-perdebatan yang ada sekarang soal demokrasi. Kalau kita lebih spesifik berbicara demokrasi Indonesia, saat ini pendapat yang laris di kalangan media sosial adalah bahwasanya demokrasi kita hanya menyentuh tataran prosedural saja. Kita selalu melangsungkan pemilu 5 tahun sekali, namun pada kenyataannya belum menyentuh aspek-aspek substansial daripada demokrasi itu sendiri. Kalau menurut Mas Uceng, kira-kira gimana ini? Ya, itu memang perbincangan lama ya soal kualitas demokrasi kita. Saya kira kalau kita baca indeks-indeks demokrasi dunia itu, Freedom House dan lain sebagainya, demokrasi indeks, semuanya menempatkan Indonesia itu kan tidak baik-baik saja, atau paling tidak Indonesia itu ada di flawed demokrasi yang tidak sehat, cacat gitu ya.
Nah, salah satu cirinya yang kau bicarakan tadi itu, bahwa efek konsep prosedurasinya lebih banyak dibanding substantifnya, ya kan, dibanding. Jadi misalnya ada pemilu yang reguler, iya, ada peraturan pemilu yang diatur secara ketat, iya, kita ada. Tapi begitu masuk ke hal-hal yang bersifat penegakan hukum, misalnya law enforcement, kita berantakan gitu. Bicara soal hak publik, kita berantakan. Kebebasan berbicara, kita jatuh. Nah, itu satu. Mungkin yang kedua yang menarik kita pikirkan itu adalah dulu kan kita mengalami transisi 98 itu kan kita mulai start untuk melakukan transisi politik ya, dari otoritarian Soeharto menuju ke arah demokrasi. Biasanya dibayangkan di ujungnya kita akan mengalami apa yang disebut dengan consolidated demokrasi. Demokrasi yang berkonsolidasi. Nah, mungkin pertanyaan paling menariknya adalah apakah kita memang sudah pernah mencapai consolidated demokrasi atau tidak? Jangan-jangan kita masih proses berjalan terus nih dari otoritarian menuju demokrasi. Dan itu sebabnya kalau pakai istilahnya Juan Lins, jangan-jangan kita tersesat gitu, di jalan itu. Kita nganggap karena dia winding path ya, jalan yang berangin gitu. Jangan-jangan kita kira kita sudah menuju ke arah konsolidasi demokrasi, kalau sebenarnya kita menuju ke arah autokrasi. Kita menuju ke arah otoritarianisme. Nah, sebenarnya banyak sekali istilah untuk menjelaskan apa yang terjadi itu. Ada banyak buku saya kira, konsep yang menjelaskan demokrasi Indonesia itu. Ada yang bilang illiberal demokrasi, ada yang bilang regression, democratic regression, jadi mengalami regresi. Ada yang mengistilahkan sebagai autocratic legalism, jadi autokratnya yang ada tapi dibuat secara aturan hukum, ada legalitasnya. Ada lagi yang mengistilahkan misalnya dengan competitive authoritarianism. Jadi seakan-akan ada kompetisinya, tapi sebenarnya yang ada itu otoritarianisme. Jadi banyak istilah sebenarnya, dan ciri-cirinya dekat-dekat semua dengan kita. Misalnya Kimlen Skepel yang bicara soal autocratic legalism, ada juga Javier Corrales. Ya, ada ciri-cirinya. Misalnya ciri-cirinya ada lembaga pengawas dalam bentuk kekuasaan kehakiman yang dibonsai. Ya, kasus kita juga ada kan, bagaimana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dibonsai. Kompetitif otoritarianisme bilang ya seakan-akan ada kompetisinya, tapi sebenarnya nggak ada. Hasilnya sudah diatur. Nah, kasus kita juga begitu. Ada pemilunya, tapi sebenarnya sudah diatur. Kalau mau pakai logika tulisan-tulisan di Amerika, di Eropa Timur ya, yang banyak bicara soal kenapa demokrasi mengalami tingkat keimanan orang pada demokrasi itu berkurang, itu tadi karena sekian lama kita pegang demokrasi, ternyata kesejahteraannya nggak muncul. Kondisi kesejahteraan yang merata itu nggak muncul, malah ketimpangan itu menjadi makin tinggi. Dalam kasus kita, orang yang paling kaya dengan orang yang paling miskin itu jauh sekali. 100 orang paling kaya Indonesia itu kekayaannya sama dengan hampir separuh, lebih dari separuh orang Indonesia. Jadi, nah itu barangkali yang membuat mengapa yang akan memenangkan pemilu Indonesia itu ya itu tadi, kelompok yang bisa populis, seakan-akan menjanjikan kesejahteraan, atau kemudian itu tadi demagog, bisa menipu rakyat dengan berbagai jargon-jargon gitu. Dalam kasus kita, saya kira itu terjadi di paling tidak 2 pemilu belakangan.
berbicara mengenai kebingungan arah demokrasi kita per hari ini, apakah benar kita akan sampai pada tujuan kesejahteraan tersebut, atau seperti kata Mas Uceng tadi, kita kehilangan mata angin gitu untuk melanjutkan perjalanan demokrasi ini. Apakah benar kita akan ada saatnya mencapai konsolidasi demokrasi tersebut atau tidak? Ini Mas Uceng, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah, kalau seandainya demokrasi ini akan diselamatkan melalui pemilu utamanya, kira-kira apa evaluasi untuk pemilu, khususnya 2 periode ke belakang? Fitur demokrasi itu bertahan sekurang-kurangnya ada 3 hal. Ya, yang pertama itu yang paling penting adalah dia berdiri di bawah pemisahan kekuasaan. Jadi ketika kekuasaan itu dipisahkan dengan baik, akan terjadi kontrol kan, kontrol yang memadai. Jadi kita bayangkan ada eksekutif, tapi eksekutif itu akan dikontrol oleh legislatif. Dua-duanya juga akan dikontrol oleh kekuasaan kehakiman. Putusan pengadilan akan mengawal, yang kira-kira gitu. Nah, dalam kasus kita kan, kita kehilangan ini. Karena kemudian yang terjadi belakangan itu, paling tidak di zaman Jokowi dan Prabowo, dia bunuh yang namanya oposisi. Kalau di Jokowi itu dia peluk sampai 80-an% koalisi pendukung pemerintahan. Di zaman Prabowo malah hampir 100%. Demokrasinya dari sisi yang pertama ini kita nyaris agak sulit untuk berharap. Karena pemisahan kekuasaan, checks and balances yang kita bayangkan itu bekerja, ternyata nggak bekerja dalam kasus kita. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, biasanya demokrasi itu bertahan ketika ada pemilu yang reguler. Ada proses peralihan kekuasaan yang berkualitas. Nah, dalam kasus kita lagi-lagi ini juga sulit diharapkan. Saya kira film Dirty Vote 1 menjelaskan banyak itu. Bagaimana kemudian negara itu membunuh proses pemilu ini dengan cara yang saya bilang tadi, otokratik kompetitif otoritarianisme. Jadi seakan-akan ada kompetisinya. Ada kompetisi, ada pemilu, tapi sebenarnya hasilnya sudah ditentukan. Wasitnya dikuasai, lalu kemudian kontestannya diatur, ya kan, siapa yang bisa bertarung itu aja terus, gitu. Kontestannya diatur, partai politiknya yang menjadi peserta juga dibonsai, dikuasai. Nah, di level yang kedua ini juga kita sulit berharap. Jadi biasanya kalau tiga hal yang dikatakan demokrasi bisa bertahan baik, ya paling tidak dari cara berpikir demokrasi liberal, itu adalah satu, tadi saya sudah sampaikan, checks and balances yang tidak jalan karena presiden menguasai semua, bahkan dia bikin koalisi pendukung bagi-bagi menteri sampai ratusan. Betul. Supaya semua orang bisa masuk ke situ. Nah, dan itu membunuh oposisi, ya, karena akhirnya nggak ada oposisi sama sekali. Yang kedua tadi saya bilang ada pemilu reguler, tapi pemilunya menjadi sangat formalitas. Dalam kasus Jokowi dia membombardir dengan bansos misalnya, membombardir dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang membuat mudah re-elected maupun mudah untuk memenangkan anaknya kemarin di 2024. Nah, di level pemilu ini pun juga sulit diharapkan. Padahal pemilu itu sering dianggap sebagai kudeta yang paling konstitusional. Ya kan, dia bisa mengalihkan kekuasaan dengan mudah. Nah, mungkin yang ketiga ini yang relatif belum dikuasai 100%. Apa itu? Masyarakat sipil. Bekerjanya masyarakat sipil dengan baik. Nah, masyarakat sipil yang bekerja dengan baik ini kan memang perdebatannya bisa banyak, ya. Ada banyak perdebatan-perdebatan di balik apa yang dimaksud masyarakat sipil yang berdaya. Dan saya kira di level yang ketiga inilah kita bisa menemukan wajah demokrasi yang asli.
Karena dua yang tadi itu, khususnya yang pertama itu lebih bercorak demokrasi elit kan. Demokrasi dilihat dari kelembagaan yang bekerja, dan saya kira itu sangat elitis. Nah, yang kedua itu adalah cara beralihnya kekuasaan pemilu. Itu juga kesannya dalam kasus kita atau kesan elitis. Nah, yang ketiga ini barangkali yang paling demokrasi asli itu sebenarnya adalah di masyarakat sipil, di publik. Nah, sayangnya ini sampai sekarang belum terkelola baik. Konsolidasi masyarakat sipil itu belum cukup amat. Karena konsolidasi masyarakat sipil itu kan butuh banyak hal, butuh masyarakat sipil yang berdaya, butuh masyarakat sipil yang terkonsolidasi, butuh masyarakat sipil yang bisa bekerja sama, butuh masyarakat sipil yang bisa berbagi peran. Nah, di level yang ini kita belum banyak. Gerakan masyarakat sipil itu kan sekurang-kurangnya ya, kalau kita analisis kan ada dua tuh, ada yang bersifat elitis, ada yang bersifat organik gitu. Selama ini ya, ada juga gerakan-gerakan masyarakat sipil yang elitis, bahkan bukan sekedar elitis, kadang-kadang bisa jadi agak fragmented, terpecah-pecah gitu. Yang anti korupsi ngomong yang anti korupsi saja, yang ngomong pemilu saja, yang lingkungan ngomong pemilu saja. Tidak ada orkestrasi yang sama di antara mereka gitu. Jadi tidak terorkestrasi sama. Nah, yang kedua biasanya yang bersifat organik. Misalnya gerakan masyarakat sipil yang ada sekarang banyak istilahnya gerakan rimpang. Saya kira kapan-kapan teman-teman bisa ngajak Prof. Amalinda Safirahmi, dia banyak bicara soal gerakan rimpang, bagaimana gerakan masyarakat sipil rimpang itu kan mengakar gitu. Nah, tapi apapun itu, saya kira dari 3 fitur yang banyak kita bicarakan di demokrasi, 2 itu sudah nyaris terbajak, bukan berarti tidak bisa lepas ya, tapi harus ada effort lebih untuk lepas. Nah, di level yang ketiga ini yang sebenarnya kita masih bisa berharap, yaitu masyarakat sipil. Bagaimana masyarakat sipil bisa bekerja, berdaya, terkonsolidasi untuk melakukan lompatan-lompatan. Kalau masyarakat sipilnya berdaya, saya kira dia bisa mempengaruhi pemilu, dia bisa menjaga pemilu, dia bisa menjaga gerakan oposisi yang memadai, dia bisa banyak hal yang bisa dia bantu untuk jaga. Makanya tantangan kita sebenarnya adalah bagaimana mengembalikan demokrasi ke masyarakat sipil, bagaimana membalikan demokrasi ke bukan yang elit, tapi mengembalikan demokrasi ke yang aslinya, demosnya itu, dan pada saat yang sama demosnya itu bisa bekerja secara terkonsolidasi untuk mengawal demokrasi. Baik, Mas Uceng. Ternyata panjang sekali refleksi mengenai demokrasi teman-teman semua dari 3 fitur yang disampaikan tadi. Setidaknya luka di wajah demokrasi itu masih bisa kita perbaiki, khususnya pada yang ketiga, yaitu peran masyarakat sipil. Nah, kalau kita beralih sedikit, Mas Uceng, dari berbicara mengenai demokrasi, tentunya kita tidak bisa lepas nih dari Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat beberapa masa belakangan, putusan MK cukup kontributif gitu dalam menyumbang kontroversial atau masalah-masalah hukum. Yang menarik untuk saya pertanyakan dalam pandangan Mas Uceng sendiri, putusan MK itu menurut saya kadang implementasinya bias. Ketika putusan itu sesuai dengan kepentingan elit, maka implementasinya tidak butuh eksekusi dari adresat putusan. Tidak perlu undang-undang direvisi atau diubah, contohnya putusan 60. Namun ketika putusan MK berseberangan dengan kepentingan elit, biasanya revisinya itu lama. Tapi yang menjadi masalah paling krusial adalah bagaimana tindak lanjut adresat putusan setelah itu. Nah, kalau saya sendiri memperhatikan itu ada 3 kategori. Yang pertama ada ditindaklanjuti sesuai dengan putusan.
ditindaklanjuti berbeda dan tidak ditindaklanjuti sama sekali gitu, Mas Uceng. Yang menarik itu adalah ketika putusan ditindaklanjuti berbeda dari apa yang diperintahkan oleh mahkamah. Contohnya di putusan ini udah agak lama, Mas, putusan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dulu. Nah, kalau kita berbicara mengenai isu itu, kira-kira menurut Mas Uceng bagaimana itu mengenai putusan yang ditindaklanjuti berbeda? Kau menganalisis Mahkamah Konstitusi, tapi seakan-akan Mahkamah Konstitusi tidak berdosa. Gitu. Karena kan problemmu kau letakkan pada tindak lanjut putusannya. Ya kan? Padahal menurut saya Mahkamah Konstitusi ikut menyeimbangkan banyak hal itu. Yang tadi saya bilang bahwa salah satu cirinya dalam demokrasi yang terbajak itu, atau misalnya dalam istilah autocratic legalism itu, salah satu cirinya adalah legalitasnya itu dibajak. Ya, salah satunya Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa studi soal membaca hakim-hakim mahkamah. Benarnya ada studi yang pertama dulu studi pendekatan dengan model judicial activism versus restraint. Jadi membaca kecenderungan hakim untuk lebih aktif melakukan terobosan meskipun itu bukan kewenangannya versus restraint yang mencoba bertahan. Saya kira di level ini membaca Indonesia itu menarik juga karena dengan menggunakan metode itu ya, karena Indonesia itu ada pertarungan antara yang konservatif melihat hukum sama yang lebih aktivism, mencoba menyelesaikan masalah meskipun itu bukan kewenangannya dia, ya kan? Itu kewenangan misalnya DPR. Nah, ada lagi pendekatan kedua membaca, yaitu pendekatan yang disebut judicial heroes. Judicial heroes itu kira-kira melihat gejala hakim untuk melakukan lompatan, ya karena panggilan altruisme atau hero itu, panggilan untuk melakukan perubahan ya. Biasanya studi-studi yang bersifat penokohan orang-orang tertentu. Dalam kasus kita pun menarik karena ini studi disertasinya Henry Kwok dulu di Amerika yang menjelaskan bahwa gejala judicial heroes itu ya terjadi di Indonesia, misalnya dalam kasus Jimli maupun dalam kasus Mahfud. Nah, tapi saya kira belakangan membaca MK Indonesia itu saya menawarkan pendekatan baru bahwa sebenarnya yang menjelaskan MK itu adalah fragmentasi politik. Jadi kalau ditanya ke saya, MK itu sekarang terdiri dari 3 genre hakim. Satu, genre hakim yang rajin mau melakukan perbaikan, mau melakukan terobosan. Di level kedua adalah hakim yang berseberangan dengan hakim yang pertama. Ini hakim-hakim yang biasanya dia terafiliasi ke dalam kepentingan partai, menjadi pelanjut dari keinginan partai. Dan di genre ketiga itu hakim-hakim yang berada di tengah, hakim-hakim yang tidak sepenuhnya menjadi orang partai, tapi tidak sepenuhnya juga berpikiran untuk melakukan terobosan terhadap republik ini. Nah, hampir semua putusan MK itu diambil pertarungan antara hakim genre yang pertama berlawanan dengan genre yang kedua untuk memperebutkan genre yang ketiga. Nah, itu yang terjadi. Hampir semua putusan MK itu begitu. Belakangan ya, paling tidak kalau kita lihat. Itu sebabnya kenapa suasana putusan MK itu seakan-akan bukan lagi perdebatan hukum, tapi kompromi politik jadinya kan. Karena akhirnya tawar-menawar bagaimana genre hakim yang ingin melakukan perbaikan ini mencoba merebut hakim-hakim yang di tengah, hakim-hakim yang di bagian tengah ini untuk masuk menjadi putusannya dia, ataukah hakim-hakim yang terafiliasi politik ini mencoba merebut masuk hakim-hakim yang di tengah untuk masuk ke afiliasinya dia. Jadi saya kira MK Indonesia itu dalam kasus MK kita pertarungannya itu yang terjadi, dan putusan MK itu selalu penjumlahan dari kemampuan genre hakim pertama mempengaruhi yang ketiga atau kemampuan hakim yang kedua mempengaruhi yang ketiga. Dan itu yang membuat putusan MK
Ya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Karena nah, mengenai bagaimana penindaklanjutannya, ini memang problem mendasar dari peradilan konstitusi, bukan cuma di Indonesia, di berbagai belahan dunia. Kenapa? Karena dia tidak punya alat pemaksa memang. Dia tidak punya, maka yang paling kuat adalah kepatuhan konstitusional dari kelembagaan-kelembagaan negara. Karena kalau kita paksa juga bahwa harus patuh pada putusan MK, saya kira putusan MK banyak juga yang salah, ada juga yang salah. Kalau kita katakan bahwa harus patuh dan tidak diubah atau tidak dibangun perspektif baru, ya jadi salah juga menurut saya dalam beberapa hal. Misalnya ketika MK mengiyakan KPK untuk bisa di bawah eksekutif gitu. Iya, menjadi bawah eksekutif, lalu kemudian bisa di apa istilahnya ya, angket. Saya kan tidak setuju itu. Dalam artian kalau kita patuh dan taat itu menurut saya malah menjadi salah. Nah, jadi saya orang yang tidak berpikir ini soal kepatuhannya. Walaupun itu ada problem ya tentu saja. Ketika putusan MK bagus, harusnya ditindaklanjuti bagus, malah terlambat ditindaklanjuti. Tetapi kalaupun kita mau sebenarnya, kita bisa berpatokan yang sama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah binding, sudah mengikat. Tanpa perlu mengubah undang-undang sebenarnya sudah bisa dipakai. Yang saya mau bilang adalah saya paham betul prinsip dalam hukum Islam misalnya yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Sekali diputuskan oleh hakim ya sudah menyelesaikan khilaf perdebatan, bisa dipakai. Tapi pada saat yang sama kita harus lihat betul yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dia bisa plus dan minus tergantung kemampuan merebut di tengah ini. Karenanya harus ada dorongan kuat ya dari publik yang mendorong bahwa kalau putusan MK bagus ya harus disegerakan untuk dilaksanakan, baik dengan mengubah undang-undang untuk melaksanakan itu maupun tidak perlu mengubah undang-undang karena sudah langsung di. Tapi kalau ada putusan MK yang tidak baik, yang buruk untuk kehidupan Indonesia, demokrasi, saya kira bisa ada perdebatan panjang. Apakah itu harus digunakan, ataukah harus disiasati ulang, ataukah harus dipoles ulang supaya kemudian efek negatifnya menjadi hilang. Masih mengenai putusan MK ini, Mas. Saya mau bertanya sedikit mengenai putusan MK yang berkaitan dengan pemilu. Berdasarkan putusan terbaru, pemilu akan dipisah menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Apakah Mas Uceng melihat ada harapan baik dari putusan tersebut atau justru ini tidak membawa kabar gembira begitu? Saya termasuk yang mengatakan putusan itu bagus. Misalnya begini ya, kalau Anda belajar sistem di Amerika misalnya. Di Amerika itu kan bukan pemilu lokal, tapi pemilu tiap 2 tahun di Amerika itu kan ada pemilu. Karena masa jabatan anggota DPR berbeda dengan masa jabatan anggota Senat, berbeda dengan masa jabatan presiden. 2, 4, dan 6 gitu. Dan itu yang membuat setiap 2 tahun terjadi pemilu. Dan pemilu itu mengubah konstelasi. Ya, saya juga sempat berharap, kenapa enggak sih di Indonesia dibikin pola yang relatif sama untuk mengubah konstelasi tiap 2,5 tahun ya. Karena ini masalahnya adalah sekali partai A menang pemilu, dia dukung presiden A, sudah dia berkuasa 5 tahun, tidak ada perubahan konstelasi sama sekali. Nah di Amerika itu pemilu 2 tahunan itu, pemilu sela itu sering mengubah konstelasi. Nah sebenarnya putusan MK itu menurut saya menarik karena dia bisa mengubah konstelasi di daerah kan. Satu itu, jadi menurut saya kenapa saya suka ya karena memang pada akhirnya ada konstelasi yang bisa berubah. Ya, pemilu lokal itu bisa mengubah konstelasi dukungan ke pemilu nasional. Nah yang kedua, kenapa putusan itu menjadi bagus? Karena putusan itu berangkat dari realitas bahwa
kita sudah melaksanakan pemilu serentak beberapa kali dan hasilnya ternyata agak berantakan. Memaksakan pemilu 5 kotak ternyata nggak pas gitu. Memaksakan pemilu presiden, legislatif, eksekutif plus pilkada dalam tahun yang sama juga ternyata bermasalah. Nah, saya kira langkah Mahkamah itu bagus dengan memisah itu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuatnya menjadi smooth, membuatnya menjaga supaya cita-citanya itu tercapai. Misalnya menjaga itu adalah apa ya? Kita berpikir soal bagaimana pelaksanaannya. 2 setengah tahun kemudian sudah harus pemilu itu bagaimana. Terus kita bicara juga soal bagaimana transisi di penyelenggara. Karena penyelenggara itu akan berganti-berganti sehingga bagaimana kemudian transisinya menjadi smooth. Putusan yang bagus ini apakah langsung menyelesaikan semua masalah? Yang enggak. Tergantung kita memoles putusan bagus ini menjadi makin bagus, atau malah jangan-jangan oleh politisi dibuat menjadi buruk. Saya ingin bertanya lebih lanjut, ini masih mengenai pilkada. Semisal pilkada di Indonesia didesain asimetris, artinya tidak semua pilkada dipilih langsung oleh masyarakat daerah. Menurut Mas Uceng gimana kira-kira, Mas? Pada dasarnya kan sudah ada ya. Iya, sudah ada. Jakarta 1. Yang kedua, sebenarnya begini, mungkin harus ada basis. Nah, mungkin pertanyaan paling menariknya adalah apa analisis dibalik mengasimetriskan. Ada beberapa analisis yang menarik. Salah satunya itu dorongan untuk mengatakan bahwa kekuasaan itu yang kemudian diperebutkan melalui election hanya harusnya terjadi di daerah yang sudah lebih welfare, analisis yang banyak. Nah, tapi kan tidak sederhana untuk membicarakan itu. Nah, saya lebih memilih untuk mencari terobosan lain dibanding buru-buru untuk mengatakan bahwa sebuah daerah itu diasimetriskan begitu saja. Karena nanti pasti parameternya yang jadi perdebatan. Saya memilih misalnya mereformasi partai politik duluan. Misalnya dengan mendorong pendirian partai lokal. Saya kira ke depan, misalnya ini salah satu ya, perdebatannya tentu panjang. Tapi saya kira misalnya pemilu partai yang bertarung di tingkat nasional itu tidak perlu semua partai. Ada partai yang didirikan memang hanya khusus untuk di lokal saja bertarung. Nanti dia memenangkan beberapa provinsi di tingkat lokal, baru kemudian dia bertarung di tingkat nasional. Saya kira mirip apa ya, kalau kita pakai mirip Liga Champion lah kira-kira begitu. Liga Champion itu hanya champion di masing-masing daerah, di masing-masing liga yang bisa bertarung ke Liga Champion. Jadi logikanya begitu. Jadi yang bertarung di level nasional memperebutkan presiden, memperebutkan legislatif, itu adalah partai-partai yang sudah teruji di tingkat lokal. Dia menguasai lokal dulu. Saya sering berharap ke depan segera itu dilakukan. Karena kalau itu dilakukan banyak sekali kegunaan. Satu adalah berdirinya partai lokal yang kemudian bisa menegur perilaku partai nasional yang saya kira makin membusuk ya dalam banyak hal. Dia bisa menegur tuh. Jangan-jangan partai nasional keren aja di nasional, tapi dia nggak mengakar di daerah. Dia kalah mutlak dengan daerah. Seperti di banyak negara-negara bagian, misalnya di Jerman. Mulai kan dorong kemampuan untuk mendorong partai-partai. Saya kira model partai lokal ini membuktikan bahwa partai itu dibentuk tidak hanya sekedar untuk langsung ikut pilpres, bahkan dengan presidensial threshold 0 bisa jadi partai yang bisa bertarung di tingkat legislatif, lalu kemudian bisa mendorong presiden, itu adalah partai-partai yang memang sudah mengakar, sudah panjang. Maka mungkin partai baru jangan langsung diharapkan. Partai baru itu harus mengalami ujian dulu di tingkat lokal. Nah, yang ketiga memang untuk supaya isu lokal itu nggak mati.
dengan partai nasional, mereka nggak ada lagi bicara isu lokal. Dari semua partai nasional yang ada, mana ada yang bicara soal kerusakan hutan di Kalimantan? Mana yang bicara bahwa terjadi diskriminasi di Papua misalnya? Mana yang berbicara soal bagaimana tambang-tambang di daerah Sulawesi itu dimainkan sedemikian, termasuk ada peran-peran tertentu dari oknum aparat misalnya. Siapa yang ngomongin? Partai nasional nggak ada yang ngomongin. Saya kira sangat mungkin misalnya di Kalimantan berdiri partai lokal, partai lingkungan gitu, yang mendorong jaganya lingkungan. Di Papua berdiri partai yang betul-betul bicara soal penguatan masyarakat adat misalnya. Saya berharapnya begitu. Jadi Yogyakarta kan butuh partai lokal, orang yang lebih berbicara apa soal budaya, soal. Nah, saya kira ketika mereka sudah makin membesar, lalu kemudian bisa memenangkan daerah-daerah tertentu, ya pantas untuk mereka dibawa ke level nasional untuk bertahan. Nah, saya lebih mendorong menurut saya lebih segera melakukan ini dibanding mendorong pemilu asimetris nomor satu. Saya kira terobosan memperbaiki partai politik, budaya kepartaian, lalu kemudian model kepemiluan itu jauh lebih menarik untuk segera dilakukan dibanding yang lain. Luar biasa sekali teman-teman semua. Pembahasan kita mengenai pemilu, pilkada, kita juga sudah menyinggung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan juga partai politik. Ini mungkin kita sudah sampai di akhir-akhir sesi ini, Mas Uceng. Kira-kira seberapa yakin Mas Uceng dengan harapan perbaikan demokrasi kita ke depannya? Saya selalu bilang kesempatan perbaikan itu sama dengan kesempatan untuk menjadi buruk. Lalu 50-50. Nah, problemnya adalah kemampuan dan kemauan kita untuk menggunakan kesempatan itu. Mudah-mudahan hari ini kita launching film Dirty Vote 2. Iya, hari ini. Hari ini, mudah-mudahan. Di film itu sebenarnya diceritakan beberapa resep sederhana barangkali, karena memang masih membutuhkan perdebatan yang panjang untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Bagaimana melakukan perbaikan tentara, perbaikan kepolisian, perbaikan. Nah, problem kita adalah kita ambil nggak kesempatan itu. Kalau kita tidak ambil, saya kira kita akan makin buruk. Tapi kalau kita ambil, kesempatan kita akan menjadi lebih baik. Terus yang kedua tentu saja adalah konsolidasi masyarakat sipil untuk menggeser yang namanya demokrasi terlalu dibicarakan elit, terlalu elitis dibanding kemudian masyarakat sipil yang harusnya lebih kita bincang. Lagi-lagi kalau itu mampu kita lakukan, lagi-lagi kenapa itu sebabnya Dirty Vote kami rilis 4 tahun sebelum. Jadi mudah-mudahan ada konsolidasi yang kuat untuk mengawalnya. Sehingga ke depan 3 agenda itu tadi, checks and balances, pemilu maupun konsolidasi masyarakat sipil dalam 4 tahun ini bisa membaik. Dan kalau membaik, saya kira demokrasi kita bisa menjadi membaik. Baik, Mas Uceng. Terima kasih. Ajakin teman-teman nonton. Sebelum saya tutup, Mas, terakhir kali ini, karena yang akan menjadi salah satu tokoh dari peran masyarakat sipil ke depannya adalah anak muda. Kira-kira apa kesan ataupun pesan yang ingin Mas Uceng sampaikan untuk anak-anak muda saat ini? Khususnya banyak yang skeptis dengan hukum akhir-akhir ini. Gitu. Saya kira ini soalan sekurang-kurangnya 3 hal yang perlu dilakukan anak muda. Satu adalah mengasah kapasitas dan kemampuan itu. Karena biar bagaimanapun butuh analisis yang memadai, butuh penyadaran yang kuat. Yang kedua, kesadaran untuk mengatakan bahwa tidak ada hokus pokus, tidak ada simsalabim tiba-tiba berubah hari ini, enggak. Ini proses yang panjang, ya, tidak ada jentikan jari. Jadi mereka harus sadar bahwa jangan-jangan kalau kita dorong perubahan sekarang belum tentu kita yang merasakannya. Jangan-jangan the next generasi yang akan melakukan, mungkin anak cucu kita kelak yang melaksanakan.
Jadi yang kedua ini adalah butuh kesadaran untuk mengatakan bahwa tidak ada sulap-sulapan, tidak ada jentikan jari atau simsalabim. Yang ketiga, saya kira endurance, daya tahan gitu. Ya. Anak-anak muda kita semua, termasuk saya tentu saja, butuh daya tahan yang memadai. Daya tahan itu dalam artian ya tidak lekas menjadi pengkhianat kan sebenarnya kan. Semua orang saya kira punya peluang untuk menjadi pengkhianat. Nah, menjaga itu, menjaga endurance. Menjaga endurance ini saya kasih contoh misalnya begini, mustahil nggak memindahkan sebuah gunung dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kelihatannya mustahil. Tapi kalau coba bayangkan kalau 280 juta rakyat Indonesia sepakat mengambil 10 kilogram tanah dari satu tempat, dipindahkan ke sebuah tempat, dan itu dilakukan secara terus-menerus, 285 juta orang, berarti satu kali ngangkat itu adalah sekitar 285 ribu ton tanah dipindahkan. It's a matter of time. Pasti tanah itu akan pindah, gunung itu akan pindah. Ya, bisa panjang, bisa panjang, bisa singkat, tergantung size gunungnya kan. Tapi saya kira kalau sadar dengan tidak ada hokus pokus, endurance, lalu sadar melakukan penguatan, saya kira anak muda punya potensi besar untuk mengambil alih penanganan Republik ini. Teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir sesi episode kali ini. Ada 4 hal yang ingin saya ulang kembali dari kurang lebih 30 menit ke belakang. Yang pertama, untuk teman-teman semua, generasi muda, generasi penerus bangsa, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mas Uceng sendiri selaku narasumber. Yang pertama, kita harus meningkatkan fokus analisis terkait isu-isu terkini, dan kita juga harus meningkatkan kesadaran bahwa kita adalah agent of change, bahwa kita adalah pelaku dari perubahan tersebut. Dan yang ketiga, yang paling penting untuk dijadikan bekal adalah untuk menjaga daya tahan, selalu berkomitmen dan konsisten dengan posisi kita, memperbaiki demokrasi dan juga menuju masa depan Indonesia yang lebih cerah. Dan yang keempat, sudah di-spill oleh Mas Uceng tadi, jangan lupa nonton Dirty Vote sesi kedua yang akan tayang hari ini, begitu ya Mas? Insya Allah. Insya Allah. Saya rasa cukup di sini pertemuan kita pada episode kali ini. Teman-teman semua tetap saksikan podcast Kalijaga Insight, karena di sini selalu ada pembahasan terkini mengenai isu-isu yang menarik untuk dibahas, dikaji, dan dipahami bersama. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mas Ceng.